Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Arah. Kali ini channel Nalar Arah akan membahas tentang faktor-faktor penyebab seseorang pindah agama. Artinya orang yang sudah menganut agama tertentu kemudian dia tertarik untuk memeluk agama yang lain. Nah, di era sekarang kita lihat perjumpaan berbagai macam budaya, pemikiran dan juga informasi termasuk agama, termasuk informasi agama itu sangat berkembang pesat dengan munculnya medsos, dengan munculnya sarana-sarana medsos seperti YouTube, Instagram, Twitter dan seterusnya. Di era 5 ini ternyata orang bisa mengakses dalam jangka beberapa detik informasi dari luar. Nah, hal-hal seperti ini kita juga tercengang ketika mudah sekali orang untuk pindah agama. Nah, dalam hal ini saya akan menyoroti ada beberapa hal yang harus kita ketahui kenapa seseorang pindah agama, terutama di era sekarang. Yang pertama adalah faktor pertemanan. Faktor pertemanan itu adalah faktor yang sangat krusial yang mampu mensugesti atau mempengaruhi orang untuk pindah agama. Kita tahu bahwa pertemanan ini adalah salah satu bentuk hubungan sosial, bentuk interaksi sosial yang paling nyata di masyarakat. Ketika satu atau dua orang berinteraksi dengan pemikiran serta keyakinan yang berbeda, kalau salah satunya kuat dan salah satunya tidak kuat dalam ajaran agamanya, dan itu seringkali mampu pertemanan itu mengubah keyakinan atau agama orang lain. Misalnya, ada seorang pertemanan, misalnya ada antara dua orang, baik lawan jenis atau tidak lawan jenis. Nah, misalnya laki-laki dan laki-laki. Nah, ternyata yang laki-laki contohnya Ahmad beragama Islam dan Tuti beragama Kristen. Nah, Ahmad ini memiliki keyakinan Islam, ajaran Islam yang sangat kuat. Artinya Ahmad termasuk orang yang taat beribadah. Bukan semata ibadahnya secara praktik, tapi juga ilmu agama Islamnya kuat. Nah, ketika bergaul dengan si Tuti yang ilmu pengetahuan Kristen atau amalan Kristennya tidak bagus atau dia bukan aktivis gereja, maka kalau dia berteman dengan begitu akrab, nah bisa itu ada dampak, yaitu dari Tuti ini bisa masuk pindah agama kepada Ahmad, yaitu agama Islam. Nah, kasus-kasus seperti ini banyak ditemukan di kota-kota besar. Pertemanan ini membuat perubahan-perubahan agama. Begitu juga ketika ada orang Islam yang lemah, ya Islamnya dan prakteknya, dan ada orang Kristen yang kuat. Seringkali atau kadangkala bisa itu ya, pertemanan itu bisa membuat perpindahan agama. Nah, kenapa? Karena di dalam pertemanan ini adalah menjalin hubungan, interaksi supaya saling lebih mengenal, lebih dekat. Nah, disitulah dengan kedekatan ini maka orang mudah mempercayai, termasuk mempercayai agama yang dianut temannya. Nah, oleh karena itu ketika kita berteman, nah kita harus jaga hati-hati walaupun kita berbeda agama, tapi kita harus kuat bahwa perbedaan itu bukan suatu yang harus dibasmi atau suatu perbedaan itu suatu yang harus dilarang, tapi kita perbedaan agama itu suatu keniscayaan. Artinya kita saling menghargai, saling toleransi walaupun kita sama-sama berteman akrab. Nah, faktor kedua adalah yang menyebabkan orang pindah agama adalah faktor itu ekonomi. Ketika orang itu sedang ekonominya merosot atau ekonominya melemah dan ditawarkan untuk pindah agama dengan iming-iming ekonomi, iming-iming kekayaan atau harta. Nah, seringkali orang-orang seperti ini tertarik dengan ekonomi ini karena merasa ketika dia beragama yang sudah dianggap lama mapan, merasa dirinya tetap miskin. Nah, ketika ada orang yang beda agama menawarkan jasa-jasa ekonomi dengan pindah agama akan diberikan kekuatan ekonomi. Nah, seringkali orang seperti ini tergoda. Nah, di dalam kehidupan kalau orang-orang pindah agama karena ekonomi seringkali seringkali tidak lurus. Artinya dia hanya saat itu aja dikasih ekonomi, setelahnya maka dia harus berusaha sendiri. Disinilah jadi faktor ekonomi juga faktor penentu dalam pemilihan agama, tapi tidak selamanya orang yang pindah agama langsung dikasih ekonomi terus sampai awal sampai meninggal, enggak ya. Nah, itu faktor ekonomi
Yaitu faktor kedua yang mempengaruhi orang untuk pindah agama. Faktor ketiga adalah faktor tadi pernikahan. Nah, jadi pernikahan itu adalah hubungan pertemanan yang lebih dekat. Seringkali di negara Indonesia khususnya pertemanan ini pernikahan ini harus sama agama atau beda agama. Ketika sama agama dan yang melakukannya adalah orang yang beda agama, maka salah satunya harus ngalah. Artinya salah satunya harus mengorbankan imannya. Ini banyak terjadi terutama di kalangan artis ya, yang merasakan bahwa agama dianggapnya sama saja. Maka ketika dua-duanya pengetahuan agamanya nggak kuat, dianggapnya biasa, maka salah satunya ada yang pindah agama. Nah, tapi pindah agama karena perkawinan ini juga seringkali tidak terjadi ketika masing-masing agamanya kuat. Artinya dia perkawinannya masing-masing agama, beda agama. Tuh, jadi ketika orang itu sama-sama kuat, maka tidak terjadi perbedaan agama. Tapi yang banyak adalah orang itu pindah agama karena perkawinan. Faktor ketiga adalah, faktor keempat setelah tadi pertemanan, ekonomi, dan nikah, yaitu faktor kebodohan. Nah, faktor kebodohan di sini artinya orang beragama itu hanya ikutan-ikutan saja tanpa mempelajari ilmu agamanya ketika dia mempraktekkan. Nah, di sini senjata makan tuan. Ketika orang itu beragama tapi tidak dengan ilmunya, maka ketika diajarkan agama lain seolah-olah itu adalah pembenaran dan diterima, maka orang tersebut bisa itu terpengaruh dan pindah agama. Karena apa? Karena ajaran agama yang dipeluknya itu tidak dalam ya. Ketika ada orang lain yang beda agama memberikan tawaran ajaran agama yang seolah-olah menjanjikan, seolah memberikan pertolongan, nah maka orang itu bisa pindah agama. Nah, dan itu faktor yang keempat. Nah, faktor yang kelima adalah mimpi. Seringkali orang itu tergugah dengan mimpi, walaupun mimpi itu bisa saja dari setan atau dari dirinya sendiri yang kecapean atau halusinasi sehingga terbawa mimpi. Nah, tapi faktor ini juga seringkali muncul di dalam faktor perpindahan agama. Nah, jadi 5 faktor pindah agama ini sering kita jumpai di masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat mendapat edukasi ketika menemukan faktor 5 ini, maka harus dijaga hati-hati. Baik dari orang Islam supaya tidak masuk Kristen, juga orang Kristen tidak masuk, ataupun sebaliknya orang-orang Hindu, Buddha masih tetap agamanya. Jadi walaupun ada perpindahan agama dengan dasar alasan itulah hak mereka. Kita tidak boleh memaksa. Nah, ketika itu juga ketika ada orang yang pindah agama karena ada intimidasi atau pemaksaan, nah ini harus kita edukasi, kita berikan pengarahan. Jangan perpindahan agama hanya intimidasi atau keterpaksaan. Mudah-mudahan pada kali ini para pemirsa bisa memahami sebaik kata akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.